Pemirsa, hari ini atau hari ketiga sidang pra-peradilan pihak Peggy Setiawan menghadirkan 5 saksi, 2 diantaranya merupakan teman Peggy sejak tahun 2016. Kedua teman Peggy memberikan kesaksian keberadaan Peggy di Bandung saat peristiwa pembunuhan Vina Eki pada 2016 silam. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina Eki masuk di agenda pembuktian. Digelar di Pengadilan Negeri Bandung, sidang hari ketiga menghadirkan 5 saksi dari pihak pemohon Peggy Setiawan. Kelima saksi itu yaitu Dede Kurniawan dan Suharsono alias Bondol, kedua teman Peggy sejak 2016. Dalam persidangan, kedua teman Peggy ini memberi kesaksian soal keberadaan Peggy pada hari pembunuhan Vina Eki 27 Agustus 2016, di mana saat itu Peggy berada di Bandung, bukan di lokasi kejadian di Cirebon, Jawa Barat. Ya, saya kaget, kok Peggy sih tersangka? Peggy kan masih ada di Bandung, dia nganter saya pulang, gitu. Itu ya, jadi Bondol ini kaget ketika polisi datang mengambil 2 unit sepeda motor itu, kemudian menuduh Peggy Setiawan adalah pelakunya, termasuk pelakunya. Kaget, makanya dijelaskan, orang nganter kok. Lah dari mana ingatnya, kan 3 hari lalu kan? Dia pulang diantar oleh Peggy Setiawan, Ibnu dan Robi. Itu ya. Selain 2 teman Peggy, kuasa hukum Peggy juga menghadirkan saksi pemilik proyek dan Liga Akbar, saksi di BAP kepolisian, serta saksi ahli hukum pidana. Para saksi akan meyakinkan hakim bahwa Peggy adalah korban salah tangkap dan penetapan Peggy sebagai tersangka tidak sah. Sepanjang sidang hari ini, ibunda dan kedua adik Peggy ikut hadir di ruang sidang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Pengadilan Negeri Bandung menggelar sidang lanjutan pra-peradilan Peggy Setiawan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Faisal Rinaldi di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Selamat sore Faisal, apa poin-poin penting dari persidangan pembuktian pada hari ini? Ya, Kevin dan juga pemirsa, memang ada sejumlah poin-poin penting yang ada di dalam pembuktian atau agenda lanjutan pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar pada hari ini. Dan Kevin, dapat kami sampaikan terlebih dahulu bahwa hari ini ada 4 orang saksi yang dihadirkan oleh pihak Peggy Setiawan selaku pemohon dalam pra-peradilan ini, dan juga 1 orang ahli hukum pidana. Dan tadi memang ada beberapa poin yang kami pantau di dalam persidangan pada pagi tadi hingga pukul 15.30 waktu Indonesia Barat tadi. Dan pada agenda pada pagi tadi memang 1 ahli hukum pidana yakni Suhandi Cahaya memaparkan sejumlah keterangan yakni intinya terkait dengan penetapan tersangka Peggy Setiawan, di mana ahli pidana Suhandi Cahaya mengatakan atau menjelaskan terkait prosedur penetapan tersangka seseorang dalam suatu kasus, di mana dalam keterangannya tersebut memang Suhandi mengatakan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka harus memiliki 2 alat bukti. Nah, Kevin, ini yang menjadi permasalahan atau yang sering dibahas oleh kuasa hukum dari Peggy Setiawan, di mana kuasa hukum Peggy Setiawan ini meyakini bahwa Polda Jawa Barat tidak memiliki sejumlah alat bukti yang cukup untuk menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Dan itu juga langsung dibantah oleh pihak dari Polda Jawa Barat, di mana Polda Jawa Barat ini meyakini telah mempunyai 3 alat bukti, yakni keterangan saksi, kemudian keterangan ahli, dan juga sejumlah dokumen-dokumen pribadi milik Peggy Setiawan seperti misalnya STNK, KTP, kemudian ijazah dan lain sebagainya. Kevin dan juga pemirsa, kemudian tadi setelah pembacaan keterangan dari ahli hukum pidana, kemudian sidang diskors dan juga dilanjutkan dengan pembacaan atau keterangan dari 4 saksi fakta yang sudah dihadirkan oleh pihak dari Peggy Setiawan. Di antaranya adalah yang pertama ada Dede Kurniawan, kemudian juga Suharsono alias Bondol, kemudian Agus dan juga Riana. Memang awalnya, Kevin, tadi sempat dikatakan bahwa saksi fakta yang akan dihadirkan ada 5. Nah, yang 1 tidak atau yang batal dihadirkan pada hari ini adalah Liga Akbar, dikarenakan saksi Liga Akbar ini masuknya ke dalam pokok perkara, artinya tidak bisa dihadirkan di dalam sidang pra-peradilan ini. Nah, untuk 4 saksi fakta tersebut juga kami memantau poin-poin penting yang disampaikan, di mana untuk yang pertama kami jelaskan terlebih dahulu, Kevin, untuk tadi saksi yang memberikan keterangan adalah Dede Kurniawan, di mana Dede Kurniawan ini menjelaskan
pengetahuannya di mana atau lokasi di mana Peggy Setiawan pada saat 2016 lalu. Di mana ia mengetahui lokasi daripada Peggy Setiawan pada saat 2016 lalu memang berada di Bandung, bukan berada di Cirebon. Nah, hal ini diketahuinya saat ia menanyakan kabar dari Peggy Setiawan melalui pesan di sosial media Facebooknya. Dan pada saat itu memang Peggy Setiawan mengatakan bahwa dirinya sedang berada di Bandung. Kemudian untuk saksi kedua adalah Agus dan juga Riana. Nah, kedua orang ini merupakan sepasang suami istri yang merupakan pemilik proyek atau pembangunan rumah yang merupakan tempat bekerjanya Peggy Setiawan pada saat 2016 lalu di Bandung, di mana Agus dan juga Riana mengatakan atau menyampaikan pengetahuannya atau keterangannya di dalam persidangan atau di depan Hakim Tunggal Eman Sulaiman, di mana tadi dikatakan bahwa memang pada saat itu Agus mengatakan bahwa tidak mengetahui ada nama Peggy Setiawan di dalam daftar atau pekerja yang mengerjakan rumahnya pada saat itu. Namun ia mengetahui betul wajah atau muka dari Peggy Setiawan memang saat itu benar bekerja bersamanya atau bekerja untuknya untuk membangun rumahnya pada saat 2016 lalu. Dan untuk saksi yang terakhir tadi adalah Suarsono alias Bondol. Nah, Suarsono alias Bondol ini merupakan teman Peggy Setiawan saat bekerja di Bandung, yakni sebagai kuli bangunan. Tadi sudah kami sampaikan, di mana Suarsono ini mengetahui betul bahwa pada saat itu atau pada Agustus 2016 lalu ia bersama dengan Peggy Setiawan untuk bekerja di Bandung dan bekerja sebagai kuli bangunan untuk membangun rumah dari Agus dan juga Riana. Tadi sempat dikatakan pula bahwa memang pada saat atau tepatnya pada tanggal 27 Agustus 2016 memang Peggy Setiawan bersama dengan Robi dan juga Ibnu ini mengantar Bondol untuk naik bus untuk pulang ke Cirebon. Nah, artinya Kevin dan juga pemirsa, pada tanggal 27 Agustus 2016 maksud kami, Bondol mengatakan bahwa Peggy Setiawan ini berada di Bandung. Nah, ini tentunya menjadi pertanyaan oleh sejumlah pihak. Karena memang pada 27 Agustus 2016 merupakan tanggal atau pada saat kejadian pembunuhan Vina dan Eki berlangsung. Kemudian Kevin dan juga pemirsa dapat kami sampaikan pula, tadi seusai persidangan pihak dari termohon atau dalam ini Polda Jawa Barat mengatakan bahwa dari keterangan sejumlah saksi tersebut atau yang sudah dihadirkan di dalam persidangan ini menguntungkan pihaknya, justru di mana pihak Polda Jawa Barat meyakini atau meyakini bahwa keterangan dari saksi ahli pidana, kemudian sejumlah saksi, kemudian yang tadi Agus, kemudian Riana ini mengatakan bahwa keterangan dari saksi tersebut justru menguntungkan pihaknya atau dalam hal ini Polda Jawa Barat. Dapat kami sampaikan pula Kevin untuk agenda sidang selanjutnya atau pada besok Kamis 4 Juli 2024 masih di dalam agenda pembuktian, di mana untuk besok adalah kesempatan dari pihak termohon atau dalam hal ini Polda Jawa Barat yang akan membuktikan dengan menghadirkan satu orang saksi. Dan di mana informasi yang kami dapatkan untuk agenda besok pihak Polda Jawa Barat akan menghadirkan ahli hukum pidana untuk membuktikan bahwa Peggy Setiawan ini merupakan tersangka atau pelaku pembunuhan Vina dan juga Eki yang terjadi di Cirebon pada 2016 lalu. Namun informasinya Kevin untuk besok memang pihak dari Polda Jawa Barat tidak memiliki saksi fakta maksud kami, yakni hanyalah satu ahli hukum pidana saja. Kita nantikan Kevin bagaimana jalannya sidang pembuktian besok dari pihak Polda Jawa Barat. Demikian kembali ke Anda. Baik, terima kasih Faisal Rinaldi atas laporan komprehensif Anda dari Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas.